Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Berianto, NIM 25276. Di sini saya akan melaksanakan ujian jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Ian Amanda. Di sini saya akan melaksanakan UAS jaringan nirkabel. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang arsitektur LAN, di mana arsitektur LAN ini adalah struktur sistem yang digunakan untuk mengorganisasi dan menghubungkan perangkat jaringan nirkabel dalam suatu area lokal. Arsitektur LAN terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja untuk menyediakan konektivitas atau koneksi nirkabel kepada pengguna. Berikut beberapa komponen utama dari arsitektur LAN. Yang pertama yaitu access point, di mana access point ini adalah perangkat nirkabel yang berfungsi untuk sebagai titik akses utama dalam jaringan LAN ini. Access point bertugas untuk menerima dan mengirimkan data antar perangkat nirkabel dan jaringan nirkabel yang terhubung, misalnya kepada router atau switch. Access point ini juga mengatur koneksi dan melakukan manajemen jaringan LAN, termasuk mengelola keamanan dan pemantauan perangkat terhubung. Yang kedua adalah switch, di mana switch ini menghubungkan jaringan LAN dengan jaringan kabel atau internet. Jika jaringan LAN terhubung ke internet, router bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas data antara jaringan nirkabel dan internet. Dan yang ketiga, wireless client device, yang dimana WCD ini adalah perangkat nirkabel yang terhubung ke jaringan LAN, seperti laptop, smartphone, tablet, perangkat IoT atau Internet of Things. Dan WCD ini berkomunikasi dengan access point untuk mengakses sumber daya jaringan seperti data, aplikasi, dan sumber-sumber lainnya seperti layanan. Dan yang keempat yaitu SSID, di mana SSID ini adalah Service Set Identifier, di mana SSID ini adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi jaringan LAN tertentu. Pengguna melihat daftar SSID ini yang tersedia untuk menghubungkan perangkat mereka ke jaringan yang diinginkan. Setiap access point di sini biasanya menggunakan SSID yang sangat unik untuk membedakan jaringan dari yang lain pada sekitar jaringan SSID ini. Yang kelima, channel. LAN merupakan saluran radio yang berfungsi untuk komunikasi antar perangkat nirkabel. Setiap jaringan LAN dapat bekerja pada frekuensi dan saluran tertentu untuk menghindari interferensi dengan jaringan lain. Pemilihan saluran yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja dan keandalan jaringan LAN. Yang keenam itu adalah enkripsi atau keamanan. Jaringan LAN atau arsitektur LAN harus menyediakan fitur keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Ini mencakup penggunaan protokol keamanan seperti WPA dan WPA2 untuk mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan LAN. Pengguna
Penggunaan kata sandi yang kuat untuk akses jaringan juga diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah local connection. Local connection adalah koneksi yang menghubungkan akses point dengan jaringan inti atau sumber daya jaringan lainnya. Koneksi ini memungkinkan data dari perangkatnya kabel untuk mencapai tujuan mereka, baik itu ke internet atau ke sumber jaringan dalam internet lainnya. Dan selanjutnya adalah skema atau diagram yang menginstruksikan arsitektur WLAN. Yang dimana yang pertama itu Basic Service Set atau BSS, di mana BSS merupakan suatu konfigurasi WLAN di mana terdapat sebuah akses point terhubung pada jaringan wired dan station wireless. Basic Service Set terdiri dari hanya satu akses point dan satu atau lebih wireless client. Masing-masing wireless client harus menggunakan akses point untuk berkomunikasi dengan wireless client dan wire host. Dalam satu jaringan, BSS mencakup wilayah sebuah single cell atau satu area RF seperti kampus atau lainnya, dan sekeliling area access point. Yang kedua itu Extended Service Set, itu SSS, di mana SSS ini didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi LAN yang terdiri dari dua atau lebih basic service set yang terhubung menjadi satu dalam suatu distribution system atau DS. Suatu sistem ESS sedikitnya memiliki dua akses point. Hal ini menyebabkan jangkauan area dari sistem wireless tersebut menjadi sangat luas. Dan yang ketiga, Independent Basic Service Set atau IBSS, dapat disebutkan juga dengan jaringan ad hoc. Pada IBSS tidak terdapat access point dalam suatu distribution system, atau dapat dikatakan pada jaringan ini stasiun berdiri sendiri, di mana stasiun-stasiun ini berkomunikasi dengan cara peer-to-peer. Dan dimana di sini ada deskripsi untuk kelebihan dan kekurangan arsitektur WLAN. BSS adalah kumpulan dari perangkat wireless yang terhubung satu sama lain dengan perantaran sebuah perangkat access point. Perangkat access point berfungsi untuk terminal pusat. Sebuah klien wireless harus terhubung dahulu dengan access point sebelum berkomunikasi dengan klien yang lain. Pada klien WLAN ini harus beroperasi menggunakan mode infrastruktur basic service set. Jika tidak, maka tidak akan bisa berkomunikasi dengan access point. BSS ini lebih bagus dari topologi IBSS. Selanjutnya yaitu ESS adalah kumpulan dari beberapa topologi BSS. Pada topologi ESS terdapat lebih dari satu akses point. Akses point dalam topologi ESS terhubung satu sama lain melalui port uplink. Alasan utama dipakainya model topologi ini adalah untuk memperluas daya jangkauan akses point, dan juga karena meningkatkan beban yang mesti dilayani oleh satu akses point. Beberapa hal yang lain mesti diperlihatkan adalah dalam sebuah topologi ESS, akses point yang ada beroperasi dengan channel-channel yang berbeda agar tidak saling menginterferensi, dan harus tetap menggunakan SSID yang sama.
Yang terakhir adalah IBSS atau ad hoc adalah topologi WLAN yang menghubungkan antar beberapa klien dari wireless tanpa menggunakan access point. Beberapa klien wireless ini yang berkomunikasi dengan model IBSS memiliki beberapa kelemahan. Jika semakin banyak kliennya, maka prosesnya akan semakin lambat dan disebabkan oleh keterbatasan dari perangkat wireless klien. Topologi IBSS mirip dengan model point-to-point dan juga point-to-multipoint pada jaringan nirkabel. Baiklah, kita masuk saja ke materi selanjutnya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu adalah access point, di mana access point ini adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan jaringan kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, jaringan wireless, dan lain sebagainya. Access point ini juga sering disebut dengan wireless local area network atau WLAN, yaitu perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Dan komponen dari access point adalah antena dan transceiver. Dua komponen access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari client server atau sinyal internet yang menuju ke client server. Umumnya access point ini akan disambungkan dengan perangkat keras seperti router, hub, switch, melalui jaringan Ethernet supaya dapat memancarkan sinyal. Kelebihan yang didapat ketika menggunakan access point adalah sinyal Wi-Fi yang dipancarkan dapat menjangkau semua ruangan walaupun terhalang banyak tembok atau terhalang antar ruangan itu ada tembok-tembok yang bisa menghambat jaringan dan itu tidak mempengaruhi jika ada access point ini. Dan fungsi access point ini adalah mengizinkan atau menolak perangkat untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Berikut ini fungsi-fungsi access point-nya. Yang pertama yaitu fungsinya adalah sebagai penyebar sinyal internet pada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Dan yang kedua, access point adalah menghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Access point ini juga dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Dan yang keempat, dilengkapi dengan fitur keamanan WEP dan WAP yang biasa disebut sebagai Shared Key Authentication. Access point dapat digunakan sebagai pengaman. Dan cara setting access point di sini adalah saat ini juga banyak cara settingnya menggunakan TP-Link. Dan berikut cara setting access point menggunakan TP-Link. Yang pertama, sebelumnya Anda harus menyiapkan access point, kemudian memasang antena, kabel arus atau power kabelan pada access point, dan menghubungkan kabelan ke perangkat komputer atau laptop. Yang kedua, setelah itu
setting IP address dengan cara masuk pada control panel network connection, lalu pilih internet protocol atau IP. Klik property, kemudian pilih use the following IP address. Dan yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu isi IP address pada kolom yang tersedia, kemudian klik OK, lalu close. Dan yang keempat, Anda perlu memeriksa apakah sudah terkoneksi dengan benar dengan cara klik start dan run, ketik cmd, tekan enter. Setelah masuk di command prompt, masukkan IP address untuk memanggil IP address Anda. Dan yang kelima, akan muncul replay prompt. Anda dapat melihat IP address-nya pada bagian bawah access point. Dan yang keenam, langkah selanjutnya yaitu melakukan setting access point dengan membuka browser dan mengetikkan IP address point yang telah ditentukan sebelumnya, lalu klik enter. Dan yang ketujuh, kemudian masukkan username dan password pada kolom yang tersedia, lalu tekan enter. Yang ke-8, setelah itu lakukan konfigurasi access point pada halaman access point. Dan yang ke-9, masuk ke tab network, kemudian lakukan pengaturan standar dan klik. Dan yang ke-10, masukkan ke tab wireless untuk melakukan setting SSID, region, dan mode, lalu klik save. Dan yang ke-11, kemudian masuk ke wireless mode, pilih access point dan checklist enable SSID broadcast, lalu klik save. Dan yang terakhir, masuk ke DHCP, kemudian pilih enable dan klik save. Cara kerja access point ini pada umumnya untuk saat akan menyambungkan perangkat ke laptop atau ke smartphone pada layar laptop atau komputer Anda, akan tertera permintaan memasukkan password. Kemudian setelah password dimasukkan, access point akan mengatur supaya perangkat Anda terhubung dengan access point dengan cara menciptakan password Wi-Fi yang telah Anda masukkan ke access point. Apakah benar atau salah? Jika passwordnya benar, maka perangkat tersebut otomatis akan terkoneksi dengan internet. Jika jalur data yang disediakan access point adalah jalur data sinyal RF atau radio, frekuensi yang dibentuk oleh Wi-Fi tersebut dengan jalur elektrik pada kabel Ethernet. Baiklah, itu saja materi yang kedua. Kita masuk ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi WLAN, di mana di sini yang pertama yaitu tentang SSID dan cara settingnya, di mana SSID ini adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan jaringan LAN tertentu dari jaringan LAN di sekitarnya. Ketika Anda mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia di perangkat Anda akan melihat daftar SSID yang berbeda, dan di mana SSID ini adalah teks yang biasanya terdiri dari huruf, angka, dan karakter khusus, seperti misalnya Anda membuatnya nanti my Wi-Fi network atau my hotspot pribadi, dan di setiap jaringan LAN harus memiliki SSID yang sangat unik di area cakupan yang sama untuk menghindari konflik atau campur tangan dengan jaringan yang lain. Dan ketika Anda menghubungkan perangkat Anda ke jaringan LAN,
Anda akan diminta untuk memasukkan SSID yang sesuai dengan jaringan yang Anda akses. Dan cara mengatur SSID di router yang pertama yaitu hubungkan perangkat Anda dengan router. Pastikan perangkat Anda terhubung ke router melalui kabel Ethernet atau Wi-Fi sebelum mengakses antarmuka pengelolaan router. Dan yang kedua, masuk ke antarmuka pengelolaan router. Dan yang ketiga, buka pengaturan SSID. Setelah masuk antarmuka, lalu cari menu atau tab yang berkaitan dengan pengaturan jaringan nirkabel atau Wi-Fi di sana. Anda akan menemukan opsi untuk mengubah SSID. Dan yang keempat, ubah SSID. Pilih opsi untuk mengubah SSID dan ganti nama yang Anda inginkan sesuai dengan keinginan Anda. Dan yang kelima, simpan pengaturan yang sudah Anda buat tadi dan apply ya di bagian bawah antarmuka. Dan yang terakhir yaitu sambungkan perangkat Anda ke SSID yang baru. Dan kemudian cara setting SSID ini adalah yang pertama yaitu buka browser pada perangkat kamu lalu ketik link menuju modem sesuai dengan provider yang digunakan, misalnya IndiHome, Telkom atau yang lainnya. Dan kemudian masukkan username dan password. Dan yang ketiga, klik network, LAN, dan SSID setting. Dan yang keempat, pada menu SSID name, kamu dapat mengubahnya sesuai yang diinginkan. Namun jangan melupakan ketentuannya, yaitu maksimum 32 karakter dengan kombinasi huruf dan angka dan simbol. Dan yang kelima, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa SSID terbagi menjadi dua, yaitu SSID publik dan SSID hide. Jika kamu ingin menyembunyikannya, pilih mode hide. Dan yang terakhir yaitu sambit untuk menyimpannya. Jika kamu ingin mengaturnya melalui ponsel, kamu bisa mengaturnya dengan cara yang pertama masuk ke pengaturan, lalu klik hotspot portable, dan yang kedua aktifkan hotspot portable, lalu pilih atur hotspot portable. Dan yang ketiga, pada kolom SSID ubah nama dan password sesuai yang diinginkan. Dan yang terakhir, klik ikon centang di bagian kanan jika sudah selesai. Baiklah, itu saja materi ini. Lanjut kepada materi selanjutnya. Baiklah, materi yang selanjutnya itu keamanan LAN, WPA dan WPS, dan cara settingnya. Dimana keamanan LAN adalah hal yang sangat penting untuk melindungi jaringan nirkabel Anda dari akses yang tidak sah dan potensi risiko keamanan. Dalam konteks LAN, dua protokol umum yang digunakan adalah WPA dan WPS. Dan WPA adalah protokol keamanan yang dirancang untuk menggunakan protokol WEP atau Wireless Equivalent Privasi. Yang kurang aman, WPA menghadirkan fitur keamanan yang lebih kuat dengan menggunakan enkripsi data yang lebih maju. Ada dua jenis dari WPA ini adalah WPA PSK atau Preserved Key, dan yang kedua ada WPA Enterprise. Dan cara mengatur WPA di router adalah masuk ke antarmuka pengelolaan router, dan kemudian
Yang kedua adalah temukan bagian keamanan nirkabel atau wireless security-nya pada antarmuka pengelolaan router. Dan yang ketiga, pilih opsi WPA atau WPA2 jika tersedia. WPA2 adalah versi yang lebih aman dan lebih komplit dari WPA dan harus diutamakan jika ada pilihan. Dan yang keempat, pilih mode enkripsi yang diinginkan. Biasanya orang memilih AES. Dan yang kelima, tetapkan kunci prabagikan atau private key dengan panjang minimal 8 karakter. Semakin panjang, semakin aman. Dan yang terakhir, simpan pengaturan dan mulai menggunakan jaringan LAN Anda dengan keamanan WPA yang telah diaktifkan. Dan yang selanjutnya itu WPS. WPS adalah fitur yang dirancang untuk memudahkan pengaturan perangkat nirkabel dengan menyingkat proses autentikasi ke jaringan dengan menekan tombol atau menyimpan PIN. Namun, WPS ini sering dianggap rentan terhadap serangan brute force karena ada terbatasnya jumlah kemungkinan PIN. Oleh karena itu, keamanan WPS dipertanyakan dan sebaiknya dinonaktifkan atau tidak digunakan. Untuk menonaktifkan WPS ini ada beberapa cara atau beberapa langkah. Yang pertama yaitu masukkan termuka pengelolaan router, kemudian kedua cari pengaturan WPS atau keyboard text tutup, dan yang terakhir nonaktifkan router Anda. Dan di sini WPA memiliki beberapa cara untuk mengsettingnya. Yang pertama yaitu hubungkan WPA Anda ke router. Pastikan WPA Anda di sini terhubung ke router untuk bisa diakses nantinya. Dan yang kedua, masuk ke antarmuka pengelolaan router. Di sini buka web browser dan masukkan alamat IP router di bilah alamat. Biasanya alamatnya yaitu 192.168.1.1 atau 192.168.0.1. Dan yang ketiga, masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda. Dan yang keempat, temukan pengaturan keamanan nirkabel. Dan yang kelima, pilih WPA atau WPA2-nya yang ingin Anda gunakan, tapi saran dari saya pribadi yaitu pilih WPA2. Dan yang keenam, tetapkan kunci prabagikan atau private key. Dan yang ketujuh dan terakhir, simpan pengaturannya. Klik tombol simpan lalu API. Dan yang kedua itu cara setting dari WPS ini. Yang pertama yaitu hubungkan perangkat Anda ke router melalui kabel atau WiFi. Dan yang kedua, buka browser web dan masukkan alamat IP router ke bilah alamat. Dan yang ketiga, masukkan nama pengguna dan kata sandi. Kemudian yang keempat, cari opsi WPS di pengaturan nirkabel. Dan yang kelima, jika WPS sudah aktif, Anda dapat menonaktifkannya dengan mengklik disable atau turn off untuk menghindari potensi risiko keamanan. Dan yang terakhir, setelah selesai, klik tombol save lalu apply. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang cara mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke jaringan LAN. Cara mengatur jumlah
user atau pengguna dapat terhubung ke LAN bisa melibatkan pengaturan bandwidth atau kapasitas jaringan yang tersedia, bukan batasan khusus pada jumlah perangkat yang dapat terhubung. Jumlah perangkat yang dapat terkoneksi ke LAN ini secara teoritis tidak terbatas, tetapi kinerja jaringan dan kecepatan internet dapat dipengaruhi oleh jumlah perangkat yang terhubung dan penggunaan mereka. Untuk mengoptimalkan kinerja dan kestabilan jaringan LAN Anda dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah penyesuaian bandwidth. Pastikan Anda memiliki bandwidth yang memadai untuk mendukung jumlah pengguna yang diharapkan. Jika jaringan Anda tidak memiliki bandwidth yang cukup, kecepatan internet akan berkurang ketika lebih banyak pengguna terhubung atau perangkat yang terhubung ke dalam itu jaringannya. Hubungi penyedia layanan internet Anda untuk memastikan Anda memiliki paket bandwidth yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, peningkatan kapasitas jaringan dalam lingkungan bisnis atau tempat umum dapat dengan digunakan banyak oleh pengguna-pengguna sekitar. Anda dapat meningkatkan kapasitas jaringan dengan menggunakan multiple access point atau APS, atau menggunakan teknologi mesh networking untuk memperluas cakupan jaringan dan mengurangi beban daripada access point. Dan yang ketiga, pengaturan cost atau quality service. Menerapkan cost di router atau access point Anda dapat membantu mengatur prioritas lalu lintas jaringan. Dan yang keempat, pengaturan penggunaan beraliran tinggi. Pastikan bahwa perangkat yang terhubung ke jaringan tidak mengonsumsi bandwidth secara berlebihan dengan unduhan yang besar. Dan yang terakhir, pantau kinerja jaringan. Selalu pantau kinerja jaringan Anda dan identifikasi apakah ada gangguan atau perangkat yang menggunakan bandwidth yang berlebihan. Penggunaan alat pemantauan jaringan dapat membantu Anda mengidentifikasi dan menangani masalah yang mungkin timbul. Ingat bahwa dalam lingkungan LAN ini, kinerja jaringan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kecepatan internet yang tersedia, kapasitas router, access point, jenis perangkat yang terhubung, dan aktivitas pengguna. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lanjut kepada materi kita yang terakhir. Baiklah, kita masuk saja ke materi yang terakhir, yaitu tentang cara memblokir user dan website. Dimana untuk memblokir pengguna atau website ini, Anda biasanya perlu mengakses pengaturan di router atau firewall Anda. Jika persisnya untuk melakukan pemblokiran dapat bervariasi tergantung pada merek dan model perangkat jaringan yang Anda gunakan. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk memblokir pengguna atau memblokir user. Yang mana yang pertama langkahnya itu akses antar muka pengelolaan pada router, di mana sini Anda buka browser dan kemudian memasukkan IP address. Dan yang kedua, cari opsi connection device atau perangkat terhubung atau DHCP client list atau daftar DHCP. Di sini Anda akan melihat daftar perangkat yang terhubung ke jaringan Anda. Dan yang ketiga, pilih perangkat yang ingin Anda blokir. Dan yang keempat, memblokir perangkat setelah Anda memiliki alamat MAC perangkat. Baiklah, yang selanjutnya adalah cara memblokir situs.
web atau website. Yang pertama caranya itu akses antarmuka pengelola router, buka browser dan masukkan IP router Anda di bilah alamat dan kemudian temukan opsi URL filtering atau filtering URL atau parental control atau kontrol orang tua. Di sini Anda dapat mengatur pemblokiran situs web website berdasarkan kategori atau Anda dapat menambahkan situs web secara manual. Dan yang ketiga, tambahkan situs web ke daftar pemblokiran. Masukkan alamat web yang ingin Anda blokir, kemudian beberapa router untuk memungkinkan Anda untuk memblokir berdasarkan kategori tertentu. Kemudian yang terakhir, simpan pengaturan setelah Anda menambahkan situs web ke daftar pemblokiran. Pastikan Anda mengklik save atau apply. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan dari materi-materi yang saya jelaskan tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.